episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di aula besar persekutuan alkemis, semua eselon atas persekutuan alkemis berkumpul di sini. Sebagai kepala alkemis baru, Xiaoyan secara alami sangat diperlukan. Saat beberapa dari mereka duduk, penampilan muda Xiaoyan menyebabkan tatapan semua orang tanpa sadar beralih ke Xiaoyan. Tentu saja alasan lainnya karena kekuatan Xiaoyan serta statusnya saat ini. Dia sekarang menjadi ketua alkemis dari persekutuan alkemis. Status seperti itu bahkan tidak kalah dengan Guli dan Jilin. Selain itu, dengan dukungan mereka berdua, status Xiaoyan di persekutuan alkemis tidak tergoyahkan. Setelah semua orang duduk, Guli yang berada di kursi utama mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan sambil tersenyum. Dia menyesap teh di tangannya sebelum berkata, "Penatua Yan Xiao, aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kamu lakukan selama sebulan terakhir. Aura di tubuhmu sebenarnya sangat padat. Aku khawatir itu tidak kalah dengan bandi bintang 6 biasa," ucap Guli. Ketika kata-kata Guli menyebar, wajah para tetua yang hadir juga menunjukkan ekspresi terkejut. Junior yang luar biasa membuat mereka sebagai senior merasa sedikit malu di dalam hatinya. Di usia yang begitu muda, ia tidak hanya berhasil mengasah pencapaiannya di bidang penyempurnaan pengobatan hingga tingkat tertentu, tetapi kekuatannya juga sangat dahsyat. Kemampuannya begitu hebat, sehingga bahkan bandi bintang 6 tidak punya pilihan selain menundukkan punggungnya dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf di hadapannya. Dengan semua ini, bagaimana mungkin orang-orang tua ini tidak merasa tidak berdaya? Berbagai tetua saling memandang dan melihat ekspresi tak berdaya di mata masing-masing. Dengan datangnya era besar, dunia sentral ini sudah menjadi dunia generasi muda. Memang sudah saatnya mereka para ahli dari generasi tua mundur dan menyerahkan posisinya kepada generasi muda. Tidak peduli apakah itu bocah bangseng likang dari klan Li, Xiaoyan, atau Master Pavilion yang lebih misterius dari Pavilion Awan Tersembunyi, mereka bertiga adalah talenta luar biasa dari wilayah barat daya benua. Mereka adalah naga sejati di antara manusia. Saat ini masa depan mereka tidak terbatas. Di masa depan, mereka bahkan mungkin menjadi pahlawan suatu daerah. Dunia ini mungkin berada di bawah kendali mereka. Memilih sisi sebelum era besar, mungkin ini juga merupakan kesempatan bagi orang-orang tua ini untuk menyaksikan. Jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, selama mereka punya kesempatan untuk bangkit, generasi mudanya juga bisa menjadi perlindungan bagi mereka. Di era yang hebat ini, mereka bisa dianggap punya tempat untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Guli, Xiaoyan tersenyum untuk memberi tanggapan. Dia tidak berbicara secara detail. Melihat hal ini, Guli merasa tidak pantas baginya untuk bertanya lebih banyak. Sebaliknya, dia perlahan berdiri dari tempat duduknya dan tersenyum ke arah Xiaoyan. "Adik laki-laki Yan Xiao, saat ini kamu adalah ketua alkemis dari asosiasi alkemis kami. Kamu memiliki status yang luar biasa. Sebagai presiden asosiasi, aku dengan tulus berharap penatua Yan Xiao dapat memenangkan kejayaan untuk asosiasi alkemis kami," ucap Guli. Xiaoyan tertawa saat mendengar kata-kata ini. Karena Guli mempunyai niat untuk membantunya menghindari masalah yang tidak perlu, tentu saja dia akan dengan senang hati melakukannya. Saat ini semua pemikirannya tertuju pada masalah pemurnian obat. Dia terlalu malas untuk memikirkan orang-orang di luar. Akan lebih baik jika ada satu hal yang bisa dia lakukan untuk menghindari masalah. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan segera mengangguk dan tersenyum. Dia juga berdiri ke arah Guli. "Jangan khawatir ketua asosiasi. Karena aku telah menjadi ketua alkemis, tentu saja aku tidak akan menurunkan reputasi asosiasiku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik di kompetisi besok," ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, Guli juga tersenyum dan bertukar pandang dengan Jilin. Berbagai tetua di bawah juga memandang Xiaoyan dengan senyum di wajah mereka. Saat Guli hendak membuka mulutnya, menggelegar, tiba-tiba terdengar dari luar aula. Hal itu menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tanpa sadar berubah. Wajah mereka yang awalnya tersenyum digantikan oleh ekspresi serius saat ini. Dengan kekuatan bandi mereka, tentu saja tidak sulit bagi mereka untuk melihat bahwa kekuatan orang tersebut telah mencapai tingkat bandi bintang 7. Dibandingkan dengan Fang Sun dan Wang Qi yang dibunuh oleh Xiaoyan, orang ini bahkan lebih kuat. Xiaoyan juga mengungkapkan ekspresi bingung saat dia melihat ke arah tawa keras itu. Mungkinkah memang ada seseorang yang tidak mengetahui arti kematian dan ingin bergegas ke persatuan alkemis untuk menemukannya? Sementara semua orang merasa serius karena hal ini, Guli dan Jilin perlahan berjalan ke depan kerumunan. Mereka diam-diam berdiri di sana dan menunggu kedatangan orang itu. "Hahaha, ada apa? Baru beberapa puluh tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu. Kekuatan Gutua sudah mencapai level bandi bintang 8 tahap menengah. Hahaha, lumayan," ucap suara itu. Sebelum orang itu tiba, tawa menggelegar sekali lagi terdengar.
menyebabkan asosiasi alkemis yang sangat besar ini gemetar tanpa henti. Setelah Guli mendengar kata-kata itu, dia langsung memutar matanya. Dibandingkan dengan orang yang baru berbicara itu, sedikit kemajuannya mungkin bahkan tidak 1/10 dari kemajuan pihak lain. "So tua, kamu akhirnya kembali. Hanya saja aku tidak pernah menyangka kekuatanmu akan mencapai tingkat seperti itu hanya dalam beberapa puluh tahun. Kamu benar-benar orang yang menakutkan. Sepertinya tidak akan lama bagimu sebelum benar-benar menjadi Bandi Bintang 8, ucap Guli. Cilin juga mengeluarkan tawa keras. Sepertinya Guli dan Cilin cukup akrab dengan orang yang baru saja datang ini. Namun makna di balik kata-kata Guli menyebabkan Xiaoyan merasa bingung. Bandi Bintang 8 sebenarnya menunjuk ke Bandi Bintang 7 dan mengatakan bahwa kecepatan kultivasinya menakutkan. Ini agak aneh. Dari penyelidikannya, dia bisa mengetahui bahwa kekuatan orang ini memang milik Bandi Bintang 7. Kalau begitu, bagaimana kecepatan kultivasinya bisa dikatakan menakutkan? Sementara Xiaoyan merasa bingung, seorang lelaki tua botak setinggi hampir 2 meter yang mengenakan jubah hitam dan memiliki tubuh kekar muncul di aula. Dia memancarkan aura yang tak tertandingi dan sombong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu lelaki tua itu memasuki aula, Xiaoyan segera merasakan kekuatan menindas yang tak terlihat menyerang dia, dan yang lainnya dengan kejam. Ketika berbagai tetua yang hadir merasakan kekuatan yang menindas itu, tubuh mereka tanpa sadar mundur selangkah. Baru pada saat itulah, mereka berhasil melawan secara paksa tekanan tersebut. Adapun Xiaoyan, meski kekuatan menindas itu sangat kuat, ketika mendekati tubuhnya, ada energi spasial tak kasat mata di permukaan tubuhnya yang melahap sebagian dari kekuatan menindas itu. Adapun sisa kekuatan penindasnya, seolah-olah itu bukan apa-apa di hadapan tubuh fisik Xiaoyan yang menakutkan. Saat Guli dan Cilin melihat adegan ini, keduanya tanpa sadar saling melirik lagi. Namun mereka berdua melihat keheranan di mata satu sama lain. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa kekuatan menindas yang tak terlihat ini adalah aura bawaan yang mendominasi dari lelaki tua botak tersebut. Kemanapun dia pergi, gunung besar seolah-olah menekan kepala seseorang, menyebabkan seseorang tidak dapat menahannya. Kecuali jika seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti mereka berdua, yang dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk sepenuhnya meniadakan kekuatan yang menindas. Bahkan ahli dengan level yang sama akan kehilangan kekuatannya secara signifikan di hadapan lelaki botak ini. Namun ketika mereka melihat penampilan Xiaoyan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan lelaki tua botak itu pun merasa heran. Guli terkekeh. Dia memandang Xiaoyan dan memperkenalkannya pada lelaki tua botak itu. "Orang ini adalah," ucap Guli. "Kamu adalah Yan Xiao kan?" ucap lelaki botak itu, tiba-tiba menyela pembicaraan Guli. Setelah selesai berbicara, dia mengambil langkah maju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga melihat ke arah lelaki tua botak itu ketika mendengar ini. Saat mata mereka bertemu, pikiran Xiaoyan tanpa sadar bergetar. Serangan jiwa yang kuat dengan cepat menyebar dari lubuk pikirannya. Dalam sekejap, Xiaoyan kembali sadar dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Dengan ekspresi serius, dia membuka mulutnya untuk menjawab. "Benar, aku Yan Xiao, kepala alkemis dari Asosiasi Alkemis. Bolehkah aku tahu siapa kamu?" ucap Xiaoyan. Ketika mendengar nada suara Xiaoyan yang agak tidak senang, lelaki tua botak itu tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu ekspresinya berubah menjadi serius. Dia mengabaikan Guli yang mengerutkan kening dan menatapnya, dan mengambil langkah maju dengan langkah besar. Dia berjalan menuju kursi di seberang Xiaoyan dan duduk. Segera setelah itu dia mengambil teko giok di atas meja dan meminum seteguk teh dengan keras. Saat itulah dia tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata, "Kamu bertanya siapa lelaki tua ini?" "Hahaha. Posisimu saat ini adalah posisi yang diduduki lelaki tua ini 100 tahun yang lalu. Apakah kamu mengerti apa yang dikatakan orang tua ini?" ucap pria botak itu. Setelah suaranya terdengar, lelaki tua botak itu tiba-tiba melihat ke arah Xiaoyan. Sinar cahaya yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari matanya yang sombong. Itu disertai dengan kekuatan menakutkan yang bisa menembus segalanya. Itu langsung merobek ruang dan menembak ke arah Xiaoyan. Ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam sinar cahaya tak kasat mata, ekspresi wajah Xiaoyan langsung berubah. Jika pria botak ini adalah Bandi Bintang 7, Xiaoyan masih bisa menghadapinya secara langsung. Namun pada saat ini serangan dari pria tua botak ini menyebabkan Xiaoyan merasakan aura paling berbahaya yang pernah dia rasakan. Serangan ini jelas terbentuk dari kekuatan spiritual yang sangat murni, yang sangat terkompresi dan kental. Sebelum akhirnya meletus. Kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini tidak mampu melawannya. Ini juga cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya kekuatannya. Namun pada saat ini, hal yang paling membuat hati Xiaoyan terkejut adalah tingkat alkemis pria botak ini kemungkinan besar sudah mencapai peringkat ketiga.
Status semacam ini mungkin adalah sesuatu yang bahkan akan membuat beberapa elit Dodi jatuh cinta. Sementara Xiaoyan merasa terkejut dengan kekuatan lelaki tua botak itu, sinar cahaya tak kasat mata yang menakutkan telah tiba di depan Xiaoyan dalam sekejap. Di saat berikutnya itu akan menembus ruang di antara alis Xiaoyan. Di sisi lain, tubuh Xiaoyan tampak dikendalikan secara paksa oleh tangan besar yang tak terlihat. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan sinar tak kasat mata menyerangnya. Sialan, orang ini benar-benar menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikanku dengan paksa. Seorang alkemis peringkat 3 benar-benar menakutkan. Hah, padat kan untukku, teriak dalam hati Xiaoyan. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Di kedalaman pikirannya di antara kedua alisnya, kekuatan spiritual menakutkan yang luas dan tak berujung mengalir seperti sungai yang bergelombang. Segera itu dengan cepat mengembun di depan Xiaoyan. Sebelum pancaran sinar tak kasat mata itu tiba, sinar itu benar-benar berubah menjadi perisai spiritual padat yang dengan kuat melindungi Xiaoyan di dalamnya. Ketika lelaki tua botak itu melihat pemandangan ini, senyuman yang tak terlukiskan muncul di wajah tuanya yang tampak galak. Kilatan tajam langsung melintas di matanya. Pada saat yang sama kekuatan spiritual yang mengendalikan tubuh Xiaoyan tiba-tiba tersebar. Sinar cahaya tak terlihat yang bergegas menuju Xiaoyan tiba-tiba melonjak pada saat ini. Aura yang lebih menakutkan juga menyebar darinya. Bang! Suara ledakan kecil terdengar. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit pucat. Tubuhnya yang kokoh juga tanpa sadar mundur setengah langkah. Segera perisai spiritual yang menghalangi di depannya mengeluarkan suara retak dan hancur dengan keras. Hehehe, bocah, kamu punya nyali untuk menerima serangan paksa dari orang tua ini. Karaktermu tidak buruk dan kamu cukup tegas. Sayangnya kekuatanmu terlalu lemah, ucap pria botak itu. Setelah Xiaoyan dikalahkan dalam satu gerakan, lelaki tua botak itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jelas dia tidak puas dengan kekuatan Xiaoyan. Namun kata-kata ini terdengar sangat ironis di telinga Xiaoyan. Dia adalah orang tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tidak apa-apa jika dia menindas anggota generasi muda. Tetapi dia sebenarnya meremehkannya. Bagaimana Xiaoyan bisa menerima ini? Xiaoyan lalu berkata, tetua memang sangat kuat. Dengan tingkat kekuatan spiritual ini, aku khawatir tetua itu telah naik ke peringkat 3 alkemis. Ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Orang tua botak ini jelas mengharapkan kata-kata Xiaoyan. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya dia mengalihkan pandangannya ke arah Guli dan tertawa. Hantu tuagu, sepertinya kamu belum pernah menyebut lelaki tua ini kepada bocah ini. Kalau begitu, kamu harus menjelaskan kepadanya bahwa lelaki tua ini benar-benar menindasnya di bidang alkimia. Ucap pria botak itu. Saat kata-kata lelaki tua botak ini diucapkan, tidak hanya Xiaoyan, tapi semua tetua di aula juga mengungkapkan sedikit keraguan di wajah mereka. Mereka mengalihkan pandangannya ke Guli di sampingnya secara bersamaan. Guli menghela nafas tanpa daya saat melihat ini. Dia menatap lelaki tua botak itu dan kemudian menatap Xiaoyan. Namun entah kenapa dia tertawa terbahak-bahak. Segera ekspresinya berubah serius saat dia membuka mulutnya untuk berkata, ini adalah kepala alkemis dari asosiasi alkemis kita 100 tahun yang lalu. Penatua Zoutai, ucap Guli. Setelah kata-katanya terdengar, Guli menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya dia mengalihkan pandangannya ke arah barisan tetua. Sebagai anggota baru generasi muda, wajar jika Xiaoyan tidak mengetahui tentang dirinya. Namun pada saat ini berbagai tetua di aula sangat akrab dengan nama ini. Meskipun mereka belum pernah bertemu Zoutai secara pribadi karena mereka adalah anggota baru Dewan Tetua, mereka masih mengetahui dengan jelas legenda yang disebut Zoutai ini. Zoutai hanyalah seorang alkemis biasa 100 tahun yang lalu. Kekuatannya hanyalah doseng. Tentu saja jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, itu hanya karena dia terlalu malas untuk berlatih. Adapun kemampuan alkimianya, meskipun ia berasal dari generasi muda, namun prestasi Zoutai di bidang alkimia saat itu tidak kalah dengan mereka yang sudah lama mempelajari alkimia. Usianya belum genap 100 tahun, tetapi keterampilan alkimianya telah mencapai tingkat ke-9. Dia memiliki keunggulan luar biasa di kalangan generasi muda. Bakatnya yang menakutkan bahkan telah menarik perhatian para petinggi Piltover. Dari sini orang dapat mengetahui betapa menakutkannya bakat Zoutai. Sayangnya Zoutai yang selalu mendambakan dunia terpusat, tidak berlatih setelah kekuatannya mencapai level bandi bintang 1. Keterampilan alkimianya juga tertahan di level alkemis tingkat tinggi tingkat 9. Tidak mampu melakukan terobosan bahkan setelah waktu yang lama. Namun semua itu karena dia terlalu malas untuk berlatih. Alasan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa sangat tidak berdaya pada saat itu. Saat itu kekuatan Guli dan Cilin sudah mencapai level bandi bintang 5. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa Guli bisa menjadi ketua asosiasi penarapil saat ini.
Namun dunia ini tidak tetap sama. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh langit. Di dunia ini semua ini hanya ada dalam nama. Bakat menakutkan Zotai pasti akan menimbulkan bahaya bagi orang-orang di belakangnya. Orang-orang terdekatnya telah dirugikan oleh musuh-musuhnya. Sejak saat itu Zotai tampak menjadi orang yang benar-benar berbeda dalam semalam. Bakat pelatihannya yang menakutkan akhirnya mulai terlihat. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya telah melonjak dan mencapai level bandi bintang 6. Saat itu Guli dan Chirin baru saja menerobos. Tentu saja seiring dengan kekuatannya, keterampilan alkimia miliknya juga telah mencapai titik kesempurnaan. Dalam beberapa tahun, dia berhasil menembus level alkemis tingkat tinggi. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun berikutnya, dia dengan cepat naik ke level alkemis peringkat 2 dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Saat ini dia tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Musuh-musuhnya telah dibantai. 100 tahun yang lalu, Zotai telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua alkemis dan meninggalkan persekutuan alkemis. Sebulan kemudian, kabar sudah menyebar dari beberapa kota besar sekitarnya. Pada saat itu Zotai telah menjadi alkemis peringkat 3. Kecepatan pelatihan yang menakutkan seperti itu sebenarnya hanya memakan waktu beberapa dekade. Sejak dia pergi, belum ada kabar apapun tentang dia dari wilayah barat daya. Kemungkinan besar dia hanya melakukan tur pemandangan selama 100 tahun terakhir. Adapun sekarang, menindas Xiaoyan, tidak mungkin dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Zotai dengan dingin menatap Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat, membentuk senyuman tipis, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Kalau begitu, kenapa kita tidak membandingkan kekuatan kita? Ucap Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Xiaoyan benar-benar bertengkar dengan orang yang telah menentang surga di masa lalu hari ini. Zotai memiliki kecepatan latihan yang menakutkan, tetapi Xiaoyan juga mengandalkan pertarungan hidup dan mati untuk mendapatkan kekuatannya saat ini. Jika Zotai menolaknya dengan tawa dingin, bukankah itu berarti terlalu meremehkannya? Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika dia mengabaikan tatapan terkejut Zotai. Dia mengepalkan tangannya di udara, dan kekuatan hisap yang menakutkan menyebar dari telapak tangannya, menyebabkan gelombang angin dingin bertiup di aula tanpa alasan. "Ho, apakah kamu berencana menggunakan teknik do milikmu yang memungkinkanmu bertarung lintas kelas? Namun menurutmu berapa banyak peluang yang harus kamu gunakan di depanku? Teknik do milikmu itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk digunakan." Ucap Zotai hanya tertawa pelan menghadapi tindakan Xiaoyan. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Tangannya mendorong ke depan dan menghantam tangan Xiaoyan. Bang! Ekspresi wajah Zotai langsung mengeras dengan keras. Resi matanya agak terkejut saat dia melihat Xiaoyan yang perlahan menghilang di depannya. Xiaoyan yang tampak hidup dan bergerak di depannya sebenarnya hanyalah bayangan. Detik berikutnya ruang di belakang Zotai langsung terdistorsi. Sebuah lubang cacing yang hampir tidak dapat menampung satu orang muncul di belakang Zotai. Di saat yang sama tubuh Xiaoyan juga muncul di belakang Zotai. Sebuah tangan putih juga dengan lembut menekan punggung Zotai. Bang! Ledakan keras terdengar dan tubuh Zotai terlempar oleh telapak tangan Xiaoyan. Meja teh di depannya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini semua orang di aula besar langsung terdiam. Semua orang di aula terkejut ketika menyaksikan semua yang terjadi. Zotai yang masih dalam sikap sombong beberapa saat yang lalu sebenarnya dikirim terbang oleh Xiaoyan dengan satu serangan telapak tangan. Seorang ahli bandi bintang 7 yang bermartabat sebenarnya dikirim terbang dengan satu serangan telapak tangan dari bandi bintang 3. Jika berita ini menyebar, reputasi Zotai sebagai bandi kelas atas kemungkinan besar akan menjadi lelucon. Namun ketika orang lain di aula masih terkejut dengan serangan telapak tangan Xiaoyan, Zotai tiba-tiba menoleh. Sepasang matanya yang dalam menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kejutan di dalam matanya tak terlukiskan. Meskipun kekuatan Zotai hanyalah bandi bintang 7, keterampilan alkemisnya telah mencapai peringkat ketiga. Level yang dia temui adalah level elit sejati Dodi. Oleh karena itu dia dengan jelas menyadari beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Ketika bayangan Xiaoyan menghilang, Zotai dengan jelas merasakan ada energi tak terdeteksi yang dengan cepat berkumpul di ruang di belakangnya. Energi inilah yang memungkinkan Xiaoyan diam-diam muncul di belakangnya. Menurut pengetahuannya, energi misterius itu adalah bentuk energi spasial yang sangat murni. Ketika dia melihat momen ini, dia melihat bahwa di bawah pengepungan kekuatan spiritual Zotai yang menakutkan, pesan energi spasial yang samar mengelilingi tubuh Xiaoyan dan melindunginya di dalamnya. Energi alami di dalam ruang ini juga perlahan-lahan dilahap. Kekuatan Xiaoyan juga perlahan meningkat seiring dilahapnya sedikit demi sedikit. Meskipun lambat, Zotai menemukan bahwa pada saat yang sama, ketika kekuatan Xiaoyan meningkat, energi spasial yang melindungi Xiaoyan juga meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Kemungkinan energi spasial ini akan sangat membantu Xiaoyan di masa depan. Namun dibandingkan dengan ini,
Yang paling menyebabkan ekspresi Zotai berubah adalah kendali Xiaoyan terhadap energi spasial. Pengendalian semacam itu tidak semata-mata didasarkan pada pengendalian eksternal. Sebaliknya itu adalah kontrol sempurna dari dalam ke keluar. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini tidak mencukupi dan cukup sulit untuk mengendalikannya, jika dia bisa menggunakan gerakan tak terduga ini dalam pertempuran, itu mungkin menjadi kunci untuk membalikan seluruh situasi pertempuran. Energi spasial ini sebenarnya sudah menyatu ke dalam tubuhnya. Lalu lapisan perisai pelindung yang dia pancarkan, bukankah itu berarti dia sudah memahami teknik kehampaan? Ucap terkejut dalam hati Zotai. Tidak peduli siapa orangnya, teknik kehampaan adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Itu adalah kekuatan dunia yang sebenarnya. Jika sekarang bandi elit dapat mengendalikan dunia untuk kepentingannya sendiri, maka seorang ahli yang telah memahami teknik kehampaan dapat dikatakan sebagai penguasa dunia. Semua ahli yang telah memahami teknik kehampaan mampu melenyapkan langit dan bumi dengan satu pikiran. Selama mereka memikirkannya, tidak peduli apa langit dan bumi itu, semuanya akan dilenyapkan dengan satu pikiran dan diubah menjadi ketiadaan yang kacau balau. Dari sini bisa dilihat betapa menakutkannya teknik energi kehampaan. Pada saat itu bahkan dunia akan berada di bawah kendali seseorang, dan seseorang akan dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Hanya dengan begitu seseorang dapat disebut sebagai keajaiban dunia yang sesungguhnya. Tentu saja apapun yang terjadi, segala sesuatu di dunia ini bergantung pada kekuatan. Bukan tidak mungkin menghancurkan praktisi teknik kehampaan. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, belum lagi energi kehampaan, bahkan kekuatan surga pun akan mampu menahannya. Mata Zotai sedikit menyipit, tatapannya yang dalam sangat tajam dan sombong, menyebabkan orang lain merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Namun pada saat ini tatapannya menatap Xiaoyan seolah-olah dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat menembus dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Pertahanan Xiaoyan yang sempurna menyebabkan Zotai merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia mengerutkan bibirnya, berpikir sejenak, lalu mendengus pelan dan berbicara. Nak, kamu punya kemampuan. Namun ingatlah bahwa asosiasi alkemisku tidak menerima orang biasa-biasa saja. Jika kamu kalah dalam pertempuran besar alkemis ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Ucap Zotai. Di sisi lain, Xiaoyan tertawa pelan saat mendengar ini. Jika kamu tidak menerima orang yang biasa-biasa saja, lalu mengapa kamu menerima orang yang tidak setia dan tidak adil seperti Wei Yi? Bukankah kamu akan menembak dirimu sendiri? Ucap Xiaoyan. Oh, teh yang belum ditelan Zotai langsung dimuntahkan. Gerbatu giok berkilau di tangannya juga meledak. Jelas sekali dia sangat terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Di sisi lain, wajah tua Guli langsung memerah karena perkataan Xiaoyan. Jika seseorang ingin membicarakan masalah ini dengan Wei Yi, dia hanya bisa menyalahkannya. Siapa yang memintanya untuk memberikan posisi kepala alkemis kepada Wei Yi tanpa menyelidikinya? Baiklah, biarkan saja. Hari ini saudari Yan Xiao adalah kepala alkemis yang baru. Dia pasti lelah. Setiap orang masih memiliki urusan masing-masing yang harus diselesaikan. Ayo pergi, ucap Guli. Akhirnya kebuntuan yang agak canggung ini dipecahkan oleh Guli. Guli memang layak mendapat posisi ketua. Dengan satu kalimat, semua tetua yang hadir mundur satu demi satu. Setelah itu Guli mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Tetua Yan Xiao, kamu juga telah mengambil tindakan cukup banyak hari ini. Selain kelelahan dari sebelumnya, kemungkinan besar kamu juga sedikit lelah. Jika tidak mudah bagi kita bertiga untuk berkumpul bersama, ucap Guli lagi. Xiaoyan dengan jelas memahami makna di dalamnya. Dia tersenyum. Setelah itu dia tidak mengatakan apapun lagi. Tubuhnya bergerak dan dia meninggalkan asosiasi alkemis. Namun dia tidak menuju ke arah penginapan. Sebaliknya dia terbang ke arah barat kota liar kuno. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan meninggalkan asosiasi alkemis, sesosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam di pavilion tertentu mengeluarkan tawa dingin dan segera mengikutinya. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan perlahan mendarat di depan sebuah rumah bobrok. Ekspresi hormat tanpa sadar muncul di wajah aslinya yang dingin. Secara mengejutkan, tempat ini adalah tempat di mana Luo tua tinggal dalam pengasingan. Seperti biasa, tempat ini sangat sepi. Saat ini hati Xiaoyan cukup bersemangat. 1 bulan yang dia tunggu dengan getir dalam hatinya akhirnya telah berlalu. Penguasa Suan berat yang terluka parah akhirnya bisa melihat terang lagi hari ini. Xiaoyan dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan halaman kecil dan sekali lagi melihat ke pintu yang memberinya harapan 1 bulan yang lalu. Dia tanpa sadar tersenyum dan melangkah melewati pintu. Semuanya masih sama seperti sebulan lalu setelah memasuki halaman kecil. Lubang besar yang telah dihancurkan oleh doseng bintang 8 saat itu telah hilang. Seolah-olah hal tersebut tidak pernah terjadi. Xiaoyan berdiri dengan hormat di halaman kecil.
Segera dia membungkuk ke arah akademi dalam dan berkata, "Saya telah menunggu lama sekali. Luo tua, si kecil ini Yan Xiao datang untuk mengambil penguasa Suan berat," ucap Xiaoyan. Suaranya terdengar, tapi suara Luo tua tidak muncul dari dalam halaman dalam. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan keningnya. Hatinya mulai merasa sedikit khawatir. Namun saat dia mengerutkan kening, suara tua yang agak tidak sabar terdengar dari akademi dalam dengan cara yang lembut. "Tidak apa-apa kamu datang. Mengapa perlu ada begitu banyak formalitas? Masuklah," ucap Luo tua. Xiaoyan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata ini. Siapakah di kota kuno liar ini yang tidak mengetahui sifat buruk Luo tua? Tanpa izinnya, bahkan bandi bintang 8 yang biasanya tinggi dan perkasa tidak akan berani masuk ke halaman dalam miliknya ini. Bagaimana Xiaoyan yang hanya seorang bandi bintang 3 berani memasuki halaman dalam ini secara acak? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.